Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Istiqomah dan ada teman saya Rizka Ariska dan Topa Irwan. Nah, video kita kali ini akan membahas tentang respon pertumbuhan tunas kultur meristem apikal tanaman tebu varietas NXI 1-3 secara in vitro dan media MS dengan penambahan arginin dan glutamin. Nah, sebelumnya saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan. Nah, jadi pengertian kultur meristem apikal. Jadi meristem apikal ini adalah pengkulturan eksplan berupa pucuk meristem dari jaringan di bawahnya dengan ukuran 0,3 sampai 1 cm. Kemudian tujuan dari kultur meristem apikal, tujuannya yaitu untuk mengetahui respon pertumbuhan tunas kultur meristem apikal tanaman tebu varietas NXI 1-3 secara in vitro dengan penambahan MS arginin. Dan yang kedua untuk mengetahui respon pertumbuhan tunas kultur meristem apikal tanaman tebu varietas NXI 1-3 secara in vitro dan media MS dengan penambahan glutamin. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Istiqomah, yaitu tentang teknik kultur jaringan tanaman, yang dimana teknik kultur jaringan tanaman merupakan teknik menumbuh kembangkan bagian tanaman baik berupa sel jaringan ataupun organ dalam kondisi kultur jaringan dalam kondisi kultur yang aseptik secara in vitro. Dan dari review jurnal dan waktu tempat pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan pada bulan Desember 2012 sampai Februari 2013 di Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Usaha PT Perkebunan Nusantara 11 Surabaya. Alat-alat yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah botol kultur, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, gelas beker, neraca analitik, pH meter, spatula, autoklaf,
Pembuatan medium. Pembuatan medium MS atau Murashek-School dilakukan dengan pembuatan larutan stok terlebih dahulu. Pembuatan liter medium kultur diambil satu demi satu larutan stok A hingga larutan stok F. Kemudian larutan stok vitamin biogen sebanyak 1 mili, larutan stok myoinositol sebanyak 20 mili, selanjutnya ditambah BA 2 ppm, kinetin 0,5 ppm, serta PFV 300 ppm, lalu ditambahkan Aquades hingga volume mencapai 1 liter. Medium MS yang telah dibuat sebanyak 1 liter dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer masing-masing 500 mili. Tabung Erlenmeyer masing-masing diberi tanda origin 0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm, dan glutamin 10 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm. Kemudian arginin dan glutamin ditimbang dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer sesuai dengan label. Lalu ditambahkan sukrosa sebanyak 30 gram pada masing-masing Erlenmeyer. Keasaman medium diatur pada pH 5,8 dengan menggunakan pH meter. Jika pH kurang dari 5,8, maka ditambahkan larutan NaOH 0,1 N, dan jika pH lebih dari 5,8, maka medium ditambahkan larutan HCl 0,1 N. Setelah diatur pH, medium ditambahkan Vitagel 2,5 gram per liter. Selanjutnya medium dipanaskan sampai mendidih dan diaduk. Kemudian diangkat, lalu medium diisikan ke dalam botol kultur sebanyak 20 mili. Setiap botol ditutup hingga rapat.
Pengambilan explant. Explant yang digunakan dan penelitian ini adalah bagian setiap batang meristem apikal diruaskan. Pertama, tanaman tebu dan berusia 6 bulan dan dua varietas berbeda yakni NXI 1-3 dan HW1. Explant diperoleh dengan cara ruas batang tebu pertama dipotong. Penanaman explant pada medium kultur jaringan. Penanaman explant dilakukan di laminar airflow secara aspetis. Sebelum explant ditanam dalam medium, maka diperlukan sterilisasi alat dan sterilisasi explant. Sterilisasi alat dilakukan dengan cara semua alat yang digunakan untuk penanaman seperti scalpel dan pinset dicelupkan alkohol 70%, kemudian dibakar di atas bunsen. Sterilisasi explant dilakukan dengan cara yang sama, yakni potongan batang di bawah ruas pertama meristem apikal tebu dicelupkan ke dalam alkohol 70%, lalu dilewatkan di atas api bunsen.
Parameter pengamatan. Eksplan yang diinokulasi diamati berdasarkan parameter pengamatan. Parameter pengamatan yang diamati yaitu jumlah tunas dan panjang tunas. Dan rancangan penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu rancangan penelitian penambahan arginin dan rancangan penelitian penambahan glutamin. Hasil data yaitu data kuantitatif yang diperoleh dianalisis secara statistik dan menggunakan ANOVA untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara kontrol dan dengan perlakuan, maka dilakukan uji Dunet dengan selang kepercayaan 95%. Parameter dikorelasikan menggunakan indeks Pearson. Dan dari latar belakang kita sendiri, Scorum officinarum atau tanaman tebu adalah tanaman yang bernilai ekonomis cukup tinggi karena tanaman ini merupakan bahan baku utama dalam pembuatan gula. Tanaman tebu mengandung nira yang diperoleh yang dapat diolah dengan perindustrian sebagai kristal-kristal gula. Industri pada di Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini dikarenakan gula berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, industri gula dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat melalui ekspor produk gula, menghasilkan penambahan devisa negara. Dan selanjutnya materi ini akan dilanjutkan kepada teman saya Tova Irmat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian hasil. Yang bagian A ini ada respon pertumbuhan tebu varietas NXI 1-3 pada penambahan arginin. Di sini penambahan arginin pada media MS dengan kontraksi 50 ppm berpengaruh nyata dalam respon pertumbuhan tunas. Nah, tunas tebu dari varietas NXI 1-3 dengan jumlah tunas unit sebanyak 1-16 tunas dalam waktu 2 bulan. Terus jumlah tunas paling banyak adalah pada media MS dengan penambahan arginin kontraksi 50 ppm. Hal ini menandakan bahwa range kontraksi arginin dalam media kultur jaringan efektif untuk pertumbuhan tunas minimal adalah 50 ppm. Ya, 2. Panjang tunas tebu varietas NXI 1-3 dengan penambahan arginin. Nah, panjang tunas explant varietas NXI 1-3 dengan penambahan arginin 10 hingga 50 ppm tidak menunjukkan hasil yang berbeda nyata dan jumlah tunas dan panjang tunas explant tebu dengan penambahan arginin menunjukkan korelasi negatif dengan nilai korelasi persen 0,207 dan p-value 0,519. Penambahan panjang tunas dapat digunakan untuk menggambarkan pola laju pertumbuhan tanaman selama di kultur. Kita lanjut kepada bagian B, yaitu respon tumbuhan tebu varietas NXI 1-3 pada penambahan glutamin. Nah, pertama itu adalah jumlah tunas tebu varietas NXI 1-3 penambahan glutamin. Nah, penambahan glutamin pada media MS dengan konsentrasi 30 ppm pada explant tebu varietas NXI 1-3 menghasilkan jumlah tunas yang berbeda nyata. Dan 2. Panjang tunas tebu varietas NXI 1-3 dengan penambahan glutamin. Penambahan glutamin 20 ppm menghasilkan jumlah tunas yang berbeda nyata dan nilai korelasi persen pada explant tebu varietas NXI 1-3 dengan media tambahan glutamin adalah 0,852 dan p-value sebesar 0. Yang berdasarkan data tersebut, jumlah dan panjang tunas explant tebu varietas NXI 1-3 pada media MS dengan penambahan glutamin berkorelasi negatif. Terus pada yang ketiga, pengaruh glutamin dan arginin terhadap pertumbuhan secara kultur jaringan. Nah, dengan penambahan arginin 50% namun tidak diiringi dengan panjang tunas yang optimal, sedangkan pada penambahan glutamin
tunas tumbuh optimal pada konsentrasi 30 ppm dengan panjang tunas yang optimal pada konsentrasi 20 ppm. Dengan penambahan glutamin menghasilkan jumlah tunas yang banyak pada konsentrasi 40 ppm dan panjang tunas optimal pada 30 ppm. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi glutamin untuk mencapai jumlah tunas yang tunas panjang optimal lebih sedikit daripada arginin, kecuali pada tebu varietas NXI 1-3-nya. Nah, kita masuk kepada bagian ini, yaitu bagian kesimpulan. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penambahan arginin pada medium MS untuk kultur meristem apikal tebu diperlukan range konsentrasi yang lebih panjang, sedangkan penambahan glutamin diperlukan range konsentrasi yang lebih pendek. Adapun posisi tersebut, tunas kultur meristem apikal menunjukkan hasil yang berbeda setiap varietasnya. Yang berikut adalah hasilnya pengamatan tersebut. Yang A, pertumbuhan tunas kultur meristem apikal tebu varietas NXI 1-3 berdasarkan nyata pada jumlah medium MS dengan penambahan 50 ppm arginin dibuktikan dengan jumlah tunas 16 buah, sedangkan pada tunas tidak berbeda nyata sehingga penambahan arginin 50 ppm. Yang kedua, atau bagian B, pada penambahan glutamin 30 ppm pada jumlah MS menghasilkan respon pertumbuhan tunas kultur meristem apikal tebu varietas NXI 1-3. Nah, yang berbeda nyata dengan tunas sebanyak 6 buah, sedangkan panjang tunas pada penambahan glutamin di angka 20 ppm menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan rata-rata panjang tunas 3,15. Baik, segitu saja penyampaian saya. Cukup sekian, terima kasih.